Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kalian bisa mempelajari dari kesalahan tersebut? Di sini gue mau ngebahas tentang gue kena likuidasi atau rugi di cryptocurrency. Agar di video ini kita bisa mempelajari atau kita bisa belajar bersama lah ya di video ini. Dan gue pengen nge-share pengalaman gue tentang gue rugi di kripto. Ada juga yang rugi di kripto, ya kita sama pak. Jadi ada teman gue mungkin ya yang nanya, Ki, lu itu kan pernah rugi di kripto, tapi lu kok masih mau investasi di kripto? Terus ada juga yang bilang kripto itu scam, kripto itu nipu, kripto itu judi ya, bla 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 bla. Gua pusing pak, sumpah yang orang-orang kayak gitu. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dulu lah bersama gua. Ketika umur 18 tahun, gua emang ada rencana buat investasi, tapi ke reksadana, obligasi, saham atau enggak emas lah. Hingga pada saatnya ada teman gua yang memperkenalkan gua tentang cryptocurrency. Ki, kenapa lu gak investasi di Bitcoin? Ini bagus nih fundamentalnya nih, kata dia. Dulu gua awalnya nolak, terus berkata nih orang apa sih? Gua gak mau nih di koin yang volatilnya aja gak jelas, fundamental gak ada. Gara-gara itu gua langsung mempelajari tentang cryptocurrency. Pada akhirnya gua tertarik, gua. Nah, ketika gua udah mempelajari tentang Bitcoin atau tentang cryptocurrency, baru gua berani masuk ke sana. Masuk juga gue kecil-kecilan kok, dari 20.000, 100, 100 atau 50 gitu kan. Mulai dari kecil-kecilan dulu, nggak langsung banyak. Hingga tiba pada waktunya gue kenal sama altcoin. Nah, di sanalah baru tuh gue udah kenal Reference, gue udah kenal Bybit, Binance dan segala macam exchange-exchange yang di luar ya. Dan mungkin gara-gara emosi gue pada tahun 2025 gue kena likuidasi. Itu likuidasinya nggak ecek-ecek pak, sekitar mungkin 20 jutaan deh. Dan menurut gua 20 juta itu lumayan gede gitu. Tetapi gue masih pengen mempelajari tentang kripto, apalagi tentang altcoin lain. Masih banyak yang gua gak tahu tentang kripto. Makanya gua nggak langsung berhenti di cryptocurrency. Gua malah menganggap itu semua ya udah uang pembelajaran gua aja mungkin gitu. Di sini juga gua ada beberapa tips untuk kalian yang mungkin rugi juga di kripto, sama seperti kayak gua. Jadi yang pertama kalian juga harus menganalisis dulu aset apapun yang kalian beli. Kita harus tahu dulu fundamentalnya seperti apa, ini fungsinya seperti apa. Jangan sampai langsung kalian beli hajar-hajar terus kalian rugi. Kalian itu harus mempelajari dulu, jangan kapok. Anggap itu uang pembelajaran, udah gitu doang. Yang kedua, kalian itu jangan mempercayai kata orang lain. Walaupun gue di cerita gue itu kan di temen, dan gue nggak langsung mempercayai kata-kata temen, dan gue mempelajari dulu sebelum gue masuk. Dan di sini itu gue tegaskan jangan mempercayai kata orang gitu. Apalagi kata orang kayak gini, oh trading itu judi, oh kripto itu scam, oh Bitcoin itu judi, oh lu tuh jangan judi dan segala macam. Terus orang yang tersebut cuman melihat influencer yang pakai binary option. Itu kan tolol ya. Tolol ditambah goblok orang itu ya. Jadi jangan terpengaruh orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya niat kita positif dan kita tahu aset yang kita beli, untuk kalian yang gak suka sama kripto dan Bitcoin, ya udah pelajari aja saham. Gampang kan? Jangan mendengarkan omongan-omongan orang lain gitu. Cukup diri kalian aja sendiri yang tahu akan fundamental yang kalian beli. Terus yang ketiga, tetap jaga emosi, jangan emosi di market. Jangan seperti kayak gua walaupun tahu fundamental itu bagus dan segala macam, terus gua trading pakai leverage yang gak ngotak, habis itu kena likuidasi. Jangan terbawa emosi di market. Karena gua yakin market itu suka orang yang tenang, Pak. Orang yang sabar dan orang yang ulet gitu. Jadi kalian jangan sampai emosi di market. Gua tekanin jangan sampai emosi di market. Terus yang keempat, untuk kalian yang pengen investasi di market, tetap jaga pola pikir, mindset jangka panjang lah ya. Jangan sampai ketika kalian beli itu di atas terus jual di bawah. Itu ya kalian rugi lah anjir. Anak TK aja tahu kalian rugi kalau kayak gitu. Ketika kalian ada penurunan dan kalian mungkin megang Bitcoin atau gak fundamental yang bagus, itu percaya atau tidak, kalian bakal untung di masa depan nanti. Dan yang kelima, untuk kalian yang sekarang rugi di kripto atau gak rugi di Bitcoin, tetap semangat dan terus pelajari tentang Bitcoin. Walaupun nanti di 2026 atau 2027 akan terjadi bear market, tapi kita harus punya strategi dan kita harus tahu strategi di market dulu seperti apa. Jangan langsung asal masuk terus rugi, jangan. Dan ketika kalian rugi, udah dulu, stop dulu.
Jangan dulu kalian terbawa emosi, udah stop dulu sampai kalian tenang baru masuk lagi ke cryptocurrency. Karena ingat, kita harus positive thinking dan kita harus tahu dulu fundamental di market. Dan semoga di video kali ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk kalian yang rugi, udah semangat untuk mempelajari cryptocurrency. Dan semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.